Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai pengenalan pendidikan karakter atau yang biasa disingkat pendikat. Nah, materi ini akan saya sampaikan bersama rekan saya Fira Idinatus Sada, rekan saya Ibu Rizky Maulida. Nah, anak-anak, adakah yang tahu apa itu pendidikan karakter? Nah, pendidikan karakter akan saya jelaskan mengenai pengertian karakter terlebih dahulu. Karakter di sini itu mengacu pada serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan. Jadi, karakter ini berkaitan dengan sikap, attitude, atau berkaitan dengan sopan santun. Nah, untuk pendidikan karakter sendiri itu adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap nilai kepada Tuhan atau nilai religius atau sesama lingkungan, nilai diri sendiri, dan nilai kebangsaan tentunya. Jadi, pendidikan karakter ini adalah wajib untuk ditanamkan pada diri seseorang dan penting untuk diselipkan dalam pembelajaran. Nah, apa saja nilai-nilai pendidikan karakter itu? Nilai-nilai karakter yang kita bahas ini ada 5. Yang pertama adalah nilai yang berkaitan dengan ketuhanan atau biasa disebut dengan nilai religius, yaitu berkaitan dengan nilai-nilai ajaran agama. Contohnya misalkan apa saja yang boleh dan tidak. Nah, yang sudah diajarkan, yang sudah ditetapkan oleh agama, maka wajib kita laksanakan. Apa yang tidak diperbolehkan dalam agama, maka tidak boleh kita lakukan. Seperti itu. Dalam intinya, nilai-nilai karakter ini adalah nilai-nilai yang kita lakukan dalam segi kebaikan. Jadi yang jelek-jelek wajib kita hilangkan. Yang kedua adalah nilai kebangsaan. Nilai kebangsaan ini berkaitan dengan nilai nasionalisme atau jiwa kebangsaan. Jadi berkaitan dengan menghargai keberagaman, karena di Indonesia ini banyak sekali ragamnya, banyak sekali suku, budaya, ras, bahasa yang berbeda-beda. Dengan perbedaan itu, kita wajib untuk saling mendukung. Tidak boleh ada perpecahan di antara kita semua. Nah, tidak boleh juga ada bullying. Itu sangat disayangkan, karena tidak termasuk dalam nilai-nilai karakter. Karena bullying itu termasuk karakter yang buruk. Lalu yang ketiga ada nilai lingkungan, yaitu sadar hak dan kewajiban atau patuh pada aturan sosial. Jadi ketika kita di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah ataupun yang lainnya, wajib kita berbuat baik, harus sopan santun. Misalkan di lingkungan sekolah, sebagai murid kita wajib untuk menghormati bapak ibu guru. Untuk lingkungan keluarga, misalnya kita wajib untuk menghormati orang tua kita, begitu seterusnya. Lalu nilai karakter yang keempat adalah nilai yang ada pada diri sendiri, yaitu salah satunya adalah kejujuran. Jadi kejujuran ini wajib kita tanamkan pada diri kita sendiri. Nah, selain kejujuran itu ada kedisiplinan. Jadi kita harus mempunyai jiwa disiplin, harus kita tanamkan pada diri kita. Nah, yang terakhir ada nilai sesama manusia. Kalau nilai sesama manusia ini pada intinya kita care satu sama lain. Jadi kita sadar akan hak dan kewajiban kita karena kita membutuhkan orang lain. Seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Rizky Maulida. Untuk anak-anak silakan. Oke,
Setelah dijelaskan oleh Bu Fira mengenai pengertian pendidikan karakter beserta nilai-nilai karakter bagaimana. Nah, di sini saya sedikit menyajikan ada beberapa gambar di sini. Nah, coba kalian lihat gambar yang pertama. Di situ ada kalau kita apa sih masalah yang ada dalam gambar tersebut? Kalau kita kaitkan dengan nilai karakter yang ada, itu termasuk mengacu pada nilai karakter yang bagaimana. Di situ ada seorang murid yang berani melawan gurunya. Berarti di situ kalau kita kaitkan dengan sikap sopan santun, berarti anak itu menerapkan sikap sopan santun tidak terhadap gurunya. Terus yang selanjutnya di situ ada juga yang murid yang sedang tidur di dalam kelas. Lah, bagaimana tanggung jawab seorang murid itu ketika seorang murid mengikuti pembelajaran di kelas tapi dia sedang tidur di dalam kelas. Nah, itu kan berarti dia belum menerapkan yang namanya tanggung jawabnya dia sebagai seorang murid. Terus juga ada murid yang nongkrong di warung kopi yang masih pakai seragam sekolah. Boleh enggak kita seperti itu? Karena kita masih pakai seragam sekolah, seharusnya enggak baiklah seperti itu kita menongkrong di warung kopi. Terus di yang selanjutnya, yang terakhir di situ ada pertengkaran. Di situ ada kenakalan remaja. Nah, bagaimana kita mengetahui apa sih nilai-nilai karakter yang ada di dalam diri kita? Boleh nggak kita seperti itu? Tugas kita adalah belajar sebagai seorang murid, tapi kita di situ melakukan suatu pertengkaran. Nah, dari masing-masing gambar di situ kalian pasti tahu bagaimana sih solusi yang harus kalian lakukan mengenai masalah-masalah yang ada pada gambar tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari, setelah dijelaskan oleh Bu Fira tadi di awal banyak tentang pengertian pendidikan karakter, terus kalian sudah tahu contoh dan gambar dari beberapa masalah yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Lah, manfaat setelah kita mempelajari pendidikan karakter, manfaat yang kita akan dapatkan yaitu yang pertama, kalau kita lihat dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, anak akan menjadi pribadi yang hormat dan patuh kepada kedua orang tua atau berbakti kepada kedua orang tua. Itu. Karena apa? Kita sudah tahu makna sopan santun. Kita harus menerapkan sikap sopan santun kepada orang tua kita, terus habis itu berbakti kepada orang tua kita, itu kan juga perlu dalam lingkungan keluarga. Kalau kita tidak belajar tentang apa itu arti sopan santun, berarti kita nggak akan pernah yang namanya memiliki sikap berbakti dan sopan santun terhadap kedua orang tua kita. Terus yang selanjutnya, membentuk pribadi yang bertanggung jawab kepada anggota keluarga. Setiap anak itu pasti mempunyai tanggung jawab, dan setiap anak itu juga mempunyai yang namanya hak. Kalau kita belum melakukan tanggung jawab kita juga tidak akan mendapatkan yang namanya hak kita. Nah, makanya kita harus bertanggung jawab dulu. Apa sih yang harus kita lakukan dalam anggota keluarga kita? Misalkan kita harus menghormati orang tua kita, berbakti, terus habis itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh keluarga kita. Selagi itu benar. Terus yang selanjutnya, dalam lingkup sosial atau masyarakat, anak akan memiliki hubungan yang baik antar tetangga, tenggang rasa, atau teko siliro. Lah, karena masyarakat itu kan, ya, yang namanya hidup di masyarakat, kita itu pasti butuh yang namanya interaksi. Karena kita tidak bisa kalau kita nggak membutuhkan tetangga kita, membutuhkan masyarakat sekitar. Makanya, dengan pendidikan karakter ini, bagaimana sih kita diajari untuk menjadi pribadi yang baik di dalam lingkungan masyarakat kita. Misalkan kita mempunyai sikap yang tenggang rasa tadi di lingkungan masyarakat kita. Terus memiliki jiwa sosial yang baik, ringan tangan, suka membantu. Apabila kita melihat tetangga yang sedang mengalami kesulitan, kita cepat melakukan bantuan terhadap mereka. Terus habis itu kalau kita juga percaya diri, tampil dalam organisasi kemasyarakatan, itu pun juga sangat penting. Dalam lingkungan pemerintahan, yang terakhir manfaat pendidikan karakter dalam lingkungan pemerintahan atau pengabdian kepada negara. Lah, contohnya, misalkan suatu saat nanti kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi seorang
pegawai negeri. Nah, itu yang nantinya kan kita akan yang akan bekerja dalam lingkungan pemerintahan. Nah, di situ bagaimana sih kita menjadi pegawai yang amanah, yang jujur, habis itu tidak menyelewengkan jabatan, tidak korupsi atau yang lain. Nah, itu kan juga penting. Terus jika dipercaya oleh rakyat seperti anggota DPR akan memperjuangkan kepentingan rakyat. Kita nggak boleh mementingkan kepentingan pribadi kita, tapi kita menghiraukan kepentingan rakyat tersebut. Nah, itu adalah salah satu sikap yang harus kita lakukan jika suatu saat nanti kita bekerja dalam lingkungan pemerintahan. Kita juga harus bisa dipercaya jadi pemimpin yang diharapkan, jadi pemimpin yang adil, memperjuangkan hak-hak rakyat kecil. Dan kita tidak boleh diskriminasi terhadap rakyat-rakyat kita. Karena dan yang paling penting, menjadi pemimpin itu harus yang bisa menegakkan keadilan di negeri ini. Nah, itu semua sedikit materi dari kami tentang pendidikan karakter. Kalian sudah tahu mengenai pengertian pendidikan karakter, habis itu sudah mengetahui apa sih nilai-nilai karakter itu dan bagaimana, terus habis itu sudah tahu beberapa contoh masalah-masalah yang kita kaitkan dengan pendidikan karakter, dan kalian pasti tahu cara solusinya kayak gimana. Dan yang terakhir, setelah kalian mengetahui, pasti kalian mendapatkan manfaat dari pendidikan karakter itu seperti apa. Nah, untuk selanjutnya nanti di sini kami akan memberikan sedikit tugas yang nantinya linknya akan diberikan melalui WA grup kalian yang sudah dibentuk. Ya, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.